Pada video tutorial yang kelima ini, kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan pen tool. Pen tool ini sangat powerful dalam proses desain, namun bagi pengguna pemula mungkin agak sedikit sulit ya. Jadi perlu latihan yang lebih sering ya. Langsung saja, tombol untuk pen tool terdapat pada list tool di sebelah kiri, atau juga kita bisa menggunakan shortcut dengan menekan keyboard P. Kelihatan di sini kursor kita sudah berubah bentuknya menjadi seperti mata pulpen. Pada kontekstual toolbar di atas, kita bisa melihat ada 4 model pen tool yang bisa kita gunakan. Yang pertama line mode, polygon mode, smart mode, dan pen mode. Apa bedanya masing-masing? Di sini kita langsung praktekkan ya. Yang pertama kita select dulu line mode. Garisnya kita buat besar, di sini saya buat 20 poin. Ya. Pada line mode ini kita hanya bisa membuat garis lurus yang tidak bersambung sama sekali. Jadi ini bisa teman-teman lihat ya. Contoh yang saya buat ini, garisnya hanya satu-satu. Nah, kemudian ada polygon mode. Pada polygon mode juga kita hanya bisa membuat garis lurus, namun garisnya bersambung. Ini kita bisa membuat garis yang bersudut seperti ini. Dan kalau kita tekan Shift, maka garis kita hanya akan berupa garis lurus pada sudut-sudut tertentu, yaitu 45 derajat. Seperti ini, 45 derajat ke atas atau 90 derajat ke samping, bisa seperti ini. Jadi kita bisa membuat garis yang lurus, siku-siku, atau membentuk sudut 45. Seperti ini. Untuk keluar dari mode pen mode ini, kita bisa menekan tombol Escape pada keyboard, atau langsung menekan tombol V pada keyboard kita sehingga kita masuk kepada Move Tool. Mode yang ketiga adalah Smart Mode. Nah, pada mode Smart Mode ini, garis yang akan kita buat otomatis langsung membentuk kurva, tanpa perlu kita mendrag tangkai not lah. Ini. Kita tidak perlu mendrag tangkai not ini, kita klik saja sembarangan, maka akan membentuk kurva yang smooth secara otomatis. Kemudian mode yang terakhir adalah mode yang paling sering digunakan, yaitu pen mode. Pada mode pen mode ini, kita bisa membuat garis lurus. Jika kita tidak mendrag titik tersebut, maka akan membentuk garis lurus seperti ini. Namun jika kita klik dan drag, maka otomatis dia akan membentuk kurva seperti halnya pada smart mode. Nah, handle dari node ini, kalau kita tekan shift, juga akan membentuk bisa kita rubah ke sudut 45 derajat seperti ini. Ya. Nah, dalam posisi pen aktif seperti ini, jika kita tekan Alt, maka node kita ini bisa kelihatan berubah menjadi persegi, artinya kita bisa membentuk sudut yang ekstrim. Seperti ini. Jadi dari mode kurva, jika kita ingin berubah ke garis lurus, dengan membentuk sudut yang tajam, kita tekan Alt seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita coba delete semua garis.
Kita coba lagi menggunakan pen mode atau dikenal juga dengan Bezier tool. Dalam posisi pen mode aktif, selain kita bisa menekan shift untuk membentuk sudut 45, kita juga bisa menekan dan menahan tombol kontrol untuk masuk kepada mode node secara temporary. Jadi seperti ini kita bisa menggeser node atau memodifikasi tangkai node. Namun jika kita lepaskan, maka kembali ke mode pen. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita belum melepas drag pada titik ini, kita bisa menekan spacebar juga untuk menggeser posisi node tersebut. Tapi kalau titiknya sudah kita rilis, kita tekan spacebar, maka yang terjadi adalah kita masuk ke mode hand tool. Kita bisa menggeser kanvas kita ini. Jadi ada 4 shortcut yang perlu teman-teman catat. Yang pertama, kita menggunakan tombol shift untuk membentuk sudut 45. Kemudian menekan tombol kontrol untuk masuk ke dalam mode node tool secara temporary. Kemudian menekan tombol spacebar untuk menggeser node. Dan yang terakhir adalah tombol Alt untuk membentuk sudut yang ekstrim. Seperti ini. Nah, shortcut ini nantinya akan sangat bermanfaat apabila teman-teman sudah mulai sering menggunakan pen tool. Bagaimana jika kita ingin membuat mirroring? Kita bisa membuat mirroring dengan bantuan ruler yang ada di atas ataupun di samping ini. Coba kita coba contohkan. Ini kita delete saja. Kita tarik dari samping, kita klik di sini, kemudian drag ke tengah, maka akan muncul garis yang bisa kita gunakan sebagai cermin. Kemudian kita aktifkan pen tool, kita buat gambar sembarang. Nah, kemudian gambar ini, line kita yang sudah jadi, kita duplikat dengan menekan tombol Ctrl J, maka di sini kita bisa melihat sudah muncul 2 layer. Layer yang paling bawah atau salah satu dari 2 layer ini, kita flip, kita harus masuk ke mode Move Tool, kemudian kita klik salah satu layer, kita flip di atas, kemudian kita geser ke sisi sebelahnya, nah sehingga membentuk gambar yang simetris. Tapi gambar kita ini terdiri dari 2 layer. Untuk itu perlu kita gabungkan menjadi 1 layer dengan cara kita blok semua layer di sini untuk men-select semua gambar ini. Kemudian kita masuk ke Node Tool dan kita select Node Tool ini untuk kita gabungkan dengan menekan tombol Join Curve pada toolbar. Saat ini gambar kita ini sudah tergabung menjadi 1 layer. Kedua garis kita ini sudah bergabung menjadi 1, namun sebenarnya masih merupakan kurva yang terbuka. Untuk itu perlu kita tutup kurva ini, tapi tidak bisa dengan menggunakan tombol Join Curve. Kalau kita klik, maka tidak ada
efeknya, karena sebenarnya gambar kita ini sudah join, cuman belum close. Di sini masih terbuka, sehingga yang perlu kita klik adalah close curve. Seperti itu, klik salah satu node dan delete saja. Sehingga sekarang gambar kita ini sudah merupakan kurva yang tertutup dan bisa kita kasih fill. Untuk lebih memperlancar skill penggunaan pen tool kita, teman-teman bisa mengakses situs latihan pen tool bezier.method.ac. Linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Di sini teman-teman bisa belajar dan berlatih menggunakan pen tool dengan berbagai path yang sudah disediakan oleh website tersebut. Ketika kita menyelesaikan satu tantangan, maka nanti akan muncul lagi path-path yang lain yang bisa kita selesaikan. Seperti ini misalnya. Dari 11 node yang tersedia, saya hanya pakai 9 saja untuk membentuk gambar seperti topi ini. Next stage, muncul lagi path yang lain yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar dan melatih tangan untuk menggunakan pen tool. Demikianlah video kali ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya supaya kalian semua tetap mendapatkan update setiap ada video baru. Terima kasih.